Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, kita langsung mulai aja ya. Nanti ingetin saya di terakhir nanti absen fisika gitu ya. Jadi nanti absennya saya panggil aja. Jadi saya langsung masuk materi. Materi hari ini tentang DFD ya. Tolong perhatikan baik-baik karena ini materinya cukup ribet, juga cukup sulit juga. Jadi, apakah slide saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah masuk, Bu. Sudah masuk, Bu. Sudah masuk, Bu. Ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung interupsi aja ya. Langsung saya mulai. Jadi pertemuan 4 hari ini adalah kita membahas data flow diagram atau diagram aliran data bahasa Indonesianya. Nah, di sini data flow diagram itu apa? Jadi data flow diagram itu merupakan sebuah modeling tool. Modeling tool itu tools yang digunakan untuk memodelkan sebuah analisis sistem. Jadi nanti DAD atau DFD ini menggambarkan suatu sistem sebagai suatu jaringan kerja proses. Jadi nanti teman-teman yang fokus di DFD itu kepada aliran data. Aliran data di sini maksudnya adalah data yang mengalir dari mana ke mana gitu fokusnya. Nah, di sini disebutnya nanti namanya analisis terstruktur. Menggunakannya analisis terstruktur ini menggunakan DAD atau DFD. Salah satu untuk penggambaran sistemnya. Nah, kalau menurut di sini ada Jogianto Hartono tentang DFD, yaitu merupakan notasi simbol untuk menggambarkan arus data sistem. Jadi yang mau digambarkan adalah arusnya atau aliran datanya. Nah, lalu di sini nih ada kita bahas simbolnya dulu. Ada 2 teknik dasar untuk membuat DFD. Teknik pertama ada Genn-Orsersen, yang kedua ada teknik Jordan-DeMarco. Jadi teman-teman dari 2 teknik ini yang membedakannya hanya gambar simbolnya. Jadi nanti simbolnya tidak boleh dicampur aduk. Perbedaannya terletak pada proses dan gambar data store. Jadi teman-teman lihat kalau di sini teknik Genn-Orsersen itu menggunakan rounded square ya di sini. Bukan siku, tapi di sininya rounded yang ujungnya tidak lancip. Lalu ada garis di tengahnya untuk nomor proses. Lalu data store-nya bentuknya seperti ini. Kalau Jordan-DeMarco itu menggunakan prosesnya itu menggunakan simbol lingkaran. Dan data store-nya itu menggunakan kayak bentuk sama dengan. Jadi jangan dicampur adukan. Ini maksudnya gini, misalnya mau pakai Jordan-DeMarco, pakai lingkaran kan berarti, tapi nanti data store-nya jangan menggunakan yang ini. Ya kalau misalnya lingkaran berarti pasangannya dengan yang bentuknya mirip sama dengan. Jadi jangan mencampur adukan simbol. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Jadi sama mau Genn-Orsersen atau Jordan-DeMarco ada 4. Yang pertama entitas, yang kedua proses, yang ketiga alur data, yang keempatnya data store. Itu sama ya. Nah, masing-masing dari simbol tersebut kita bahas. Yang pertama entitas. Entitas itu orangnya, organisasinya, atau sistem lain yang berada pada lingkungan luar sistem. Nah, jadi teman-teman, entitas itu yang memberikan input atau menerima output dari sistem.
entitas berarti pelakunya. Lalu di sini ada pedoman pemberian nama pada entitas. Jadi entitas itu harus kata benda. Kata benda teman-teman tahu ya, kata benda itu berarti bisa orangnya, bisa bagian, bisa divisi yang terkait gitu. Jadi nanti contohnya di sini ada dosen, ada bagian keuangan, bisa juga manajer, direktur, terus juga dan lain sebagainya. Misal kepala sekolah juga bisa. Pokoknya sesuaikan dengan nanti. Ini suara siapa ya? Bentar-bentar ya. Matiin dulu biar nggak berisik. Nah, jadi di sini pemberian nama untuk entitas harus kata benda dan tidak boleh ada nama yang sama kecuali memang entitasnya sama. Jadi maksudnya entitasnya sama apa, misalnya demi kerapian gitu ya. Misalnya contohnya gini. Kalau misalnya di sini ada contoh di FD nih, diagram konteks. Nah, ada diagram konteks. Terus di sini ada BAK, terus lalu di bawah sini misalnya ada BAK juga. Nah, berarti kalau seperti ini, entitas yang di atas, BAK yang di atas sama entitas BAK yang di bawah itu adalah sama. Saya ngomong sesuai kan ya sama slide yang tampil? Sesuai, Bu. Sesuai. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua, proses. Nah, proses di sini menggambarkan tugasnya. Jadi, mengolah input supaya nantinya akan menjadi output. Itu tugasnya proses. Maka, proses itu harus dimulai dari kata kerja. Jadi, nggak boleh misalnya ada proses yang cuma cetak aja misalnya. Ya, cetak apa? Kan nggak jelas ya. Cetak itu kata kerja. Jadi, kata kerja diikuti kata benda. Misalnya mencetak nilai atau cetak nilai. Input member. Jadi, nggak bisa cuma input aja. Nggak bisa, karena ya harus jelas apa yang mau diproses ketika input itu. Nah, jadi terus tidak boleh menggunakan kata proses. Kenapa nggak boleh? Karena kan simbol ini sudah menjelaskan tentang proses. Atau simbol proses yang pakai gen R7, misalnya yang pakai rounded square gitu ya. Misalnya di sini 1.0, pendaftaran member gitu misalnya. Nah, ini kan di kata kerja diikuti dengan kata benda. Lalu wajib menyertakan nomor. Nah, nanti harus ada nomor-nomornya. Nah, nomor-nomor di sini nanti dijelasin setelah ini. Yang ketiga, alur data. Alur data mengalir di antara proses. Jadi mengalir dari tempat penyimpanan, mengalir ke entitas. Jadi alur data itu bentuknya panah. Harus ada ujung panahnya. Jadi harus ada arahnya nih, harus ada ininya. Kalau garis aja tidak ada ujung panahnya, berarti nanti di FD-nya salah. Nah, lalu dari panah ini, mau ujungnya atau mau pangkalnya harus nantinya ketemu sama proses. Kalau tidak ketemu proses, berarti di FD-nya juga nantinya salah. Nah, lanjut lagi ada pedoman pemberian nama pada alur data. Jadi kalau misalnya terdiri dari dua kata, maka diberikan underscore untuk penghubungnya. Jadi misalnya daftar hadir atau daftar member gitu ya, itu diberikan underscore. Lalu ini data store. Data store itu merupakan gudangnya informasi. Jadi teman-teman semua data yang ingin disimpan akan masuk ke dalam data store tadi. Data store juga sama, kalau terdiri dari dua kata maka harus menggunakan underscore. Data store itu atau bisa kalian kenal biasanya namanya database. Ya. Nah, sekarang penyusunan DAD atau DFD.
Jadi teman-teman yang pertama itu ada namanya diagram konteks. Diagram konteks itu diagram yang paling atas banget gitu. Diagram konteks diberi nanti nomornya cuma 1, 0 karena prosesnya cuma 1. Jadi diagram konteks itu gunanya untuk menjabarkan sistem secara keseluruhan. Jadi nanti dia digambarkan dengan satu lingkaran besar yang nantinya akan menjelaskan tentang keseluruhan sistem. Itu namanya diagram konteks. Lalu nanti setelah diagram konteks, jadi ada 3 teman-teman. Ada diagram konteks, saya ganti slide dulu. Saya ganti slide, kelihatan nggak? Ini jadi nanti ada 3 DFD itu. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Masuk, Bu, masuk, Bu. Sudah masuk, Bu. Jadi pertama ada diagram konteks, yaitu berada pada level 0. Level paling pertama kali kalian bikin pasti harus bikin diagram konteksnya. Lalu kedua nanti bikin diagram 0. Diagram 0 itu berada pada level 1. Kenapa namanya diagram 0? Karena nanti penomorannya 1.0, 2.0, 3.0, dan lain sebagainya. Lalu ada diagram 1 atau diagram rinci. Biasanya disebutnya diagram rinci. Itu berada pada level 2. Kalau kalian lihat perbedaannya kayak gini. Jadi diagram konteks nantinya terdiri dari satu proses ya. Ini nanti entitas, ini entitas. Tapi kalau misalnya diagram 0, ini diagram konteks ya. Kalau diagram 0 itu yang terdiri dari proses-proses, ini entitasnya 2, misalnya gitu. Nah, ini dinamain 1.0, 1.1, 1.2. Ini namanya diagram 0. Lalu yang kayak gimana diagram rinci? Diagram rinci adalah lebih detail, di proses dipecah lagi dari diagram 0. Tapi tidak semua pada proses, ini saya salah, 1.0, 2.0, 3.0. Nah, ini adalah diagram 0. Lalu kalau yang rinci berarti misalnya yang mau dirincikan itu yang proses 2. Berarti nanti proses 2 jadinya 2.1, 2.2, 2.3. Kalau yang satu mau dirinciin berarti 1.1, 1.2, 1.3. Tapi misalnya yang 3 itu cuman 1 aja, nggak bisa dipecah lagi prosesnya, berarti tidak usah dibuat rincinya. Jadi dibuat rincinya hanya yang prosesnya nantinya akan terpecah lagi menjadi proses-proses kecil. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nah, saya langsung masuk coba ke contoh. Ke contoh di sini, coba kalian baca dulu deh soalnya. Baca dulu soalnya. Saya kasih waktu 5 menit buat bacanya. Jangan kelamaan 5 menit. 2 menit, 2 menit untuk baca.
Sudah selesai dibaca? Halo? Iya, Bu, udah, Bu. Sekarang kalau udah saya coba tanya, siapa saja, kan di sini kebetulan nih, lupa saya hapus nih tadi ya, ada berapa entitas dalam sistem? Ada 4. Siapa saja yang akan menjadi entitas? Coba disebutin. Mahasiswa, Siapa nih yang talking? Ketua kelas, Bu. Ketua kelas, Bu. Pak Surya. Tadi, biar. Apa aja Surya? mahasiswa, Hmm? ini kan Terus, kan ada 4 ya. dosen, Nih ya, dosen sendiri. Terus, BAK apa sih? ya, BAK. Satu lagi. Siapa? Sama Prodi masuk nggak, Bu? Prodi. Ya oke, Lutfi. Prodi ya, satu lagi. Sebenarnya di situ udah ditandain ya pakai huruf kapital tuh. Saya kasih huruf kapital buat nandain. Nah, Skripsi. enggak, skripsi enggak. Jadi BAK, mahasiswa, prodi sama dosen itu yang jadi entitas. Tapi nanti entitas di DFD sama IRD emang beda, tapi kita bahas DFD dulu ya. Jadi ada BAK, mahasiswa, prodi sama dosen pembimbing. Sekarang kita bahas dulu. Berarti kalau cara membuat DFD pertama kali, saya ini dulu deh, hapus dulu. Nah, ini saya langsung coba kasih contoh. Tadi kalian udah baca soalnya. Nah, kira-kira dari sini kan step mau bikin DFD dulu ya pertama. Pertama kan berarti kita bikin diagram konteksnya dulu. Setelah bikin diagram konteks, setelah kita bikin diagram konteks ya, kita nanti teman-teman akan setelah membuat diagram konteks, kita akan buat diagram 0. Setelah buat diagram 0, kita akan buat diagram rinci. Jadi, setelah itu kita gambarkan entitas dengan mulai menggambarkan diagram konteks nih. Dengan mulai menggambarkan diagram konteks dulu. Cara menggambarkan diagram konteks, apa tadi? Pertama kita buat lingkaran besar. Ini saya menggunakan teknik apa tadi yang Jordan DeMarco ya. Pakai lingkaran, atau kalau misalnya teman-teman mau pakai yang gen aja, gen Ersarsen boleh nggak? Ya boleh aja. Jadi begini bentuknya. Terus, lalu kita jabarin entitas-entitasnya ada di sisi-sisinya proses itu. Gitu. Lalu, teman-teman, kalau sudah nih ya, baru nanti kita pasangin alur datanya. Alur datanya kita lihat dari mana, dari soal tadi. Kalau kalian nanti dari mana? Berarti kalau kalian nanti bikin DFD dari sistem yang akan kalian mau buat, itu kayak gimana DFD-nya. Kayak gimana alur datanya, apa aja yang masuk dan yang keluar gitu, yang diterima, yang mau diproses apa. Itu nanti yang dibikin. Lalu setelah kita bikin semuanya nih ditaruh alur datanya, kita bikin diagram 0. Diagram 0 itu merupakan pecahan dari diagram konteks. Cara lihat ini diagram 0 apa diagram apa nih, rinci atau apa? Kita lihat nomornya. Kalau 1.0, 2.0, 3.0 berarti ini disebut diagram
0. Kalau diagram rinci itu kayak gimana? Diagram rinci tadi ya, rincinya dari salah satu atau beberapa proses yang ada pada 0. Diagram 0 berarti kalau ini diagram 0-nya, diagram rincinya kayak gimana? Karena yang butuh dirinciin itu yang satu. Karena yang satu banyak banget tuh alur data yang masuk sama yang keluar. Kita bisa rinciin jadi 1.1, 1.2, 1.3. Nah, sekarang teman-teman kayak gini, saya punya pertanyaan. Dari soal tersebut, bisa nggak sih kemungkinannya, misalnya tadi saya mengerjakan bikin dari konteksnya kan gini nih. Ini kan konteksnya gini ya. Nah, terus pas saya dipecah jadi dibikin diagram, di diagram nolnya. Di diagram nolnya saya bikin jadi 3 proses. Nah, seandainya misalnya di sini surya. Nah, untuk surya, apakah misalnya surya bikinnya dipecah jadi 4 nih prosesnya. 1.0. Ini misalnya aja ya. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nah, kalau surya bikin pertama di sini pengumuman daftar mahasiswa yang berhak ikut skripsi gitu ya, mahasiswa yang skripsi. Yang keduanya baru pengajuan proposal, sama ini yang ketiganya pelaporan kemajuan, yang keempatnya penyerahan skripsi. Nah, menurut kalian benar yang mana? Punya Surya itu benar juga atau harus kayak punya saya yang benar? Bisa kan ya? Gimana? Bisa Bu, punya Surya bisa. Gaf yang jawab ya. Kenapa bisa? Kayaknya bisa, Bu. Kayaknya bisa deh, Bu. Kalau Mbak mengumumkan daftar nama mahasiswa yang sudah menyusun skripsi, Bu. Jadi punya Surya benar juga? Asagaf. Benar juga, Bu. Kalau kata saya. Ya, jawabannya benar-benar. Berarti di sini menurut Asagaf ya, menurut Asagaf, kalau punya saya benar, punya Surya benar, lalu kalau punya saya benar nih, punya Surya benar. Terus kenapa sih bisa beda-beda menurut Asagaf gimana? Bisa aja nanti Asagaf bikin, ternyata misalnya Asagaf bikinnya tiga juga, tapi beda kata-katanya sama saya prosesnya. Atau Asagaf bikin 5 proses gitu ya. Kan beda tuh. Tapi benar juga kayak gitu. Kenapa sih bisa beda-beda menurut Asagaf? Kenapa? Atau ada yang lain mau jawab kenapa sih bisa beda-beda? Karena setiap asignmen itu, mas setiap orang kan pemikirannya beda-beda. Dan itu cuma soal cerita, Pak. Kayak cerita gitu kan. Jadi ya, perspektif. Terus Surya terus. Ya, jadi perspektif orang beda-beda, tergantung otaknya masing-masing kan. Mungkin menurut mereka yang lebih mudah tuh yang dijabarin semua, atau mungkin ada juga yang pengennya sedikit gitu, Bu. Iya, jadi karena Yang penting setiap kan tergantung Kalau saya data masuk sama data keluarnya kan sama. Coba Asagaf, ya Surya benar kayak gitu jawabannya. Kalau Asagaf? Kalau menurut saya dia ngambil poin kedua, Bu. Poin Maksudnya? 1.
dia langsung ngambil poin dari mahasiswa tersebut buat proposal skripsi ke bab. Setiap proposal yang masuk dikirimkan ke tim prodi yang akan dibalas dengan surat persetujuan. Dia ngambilnya dari situ doang. Kalau apa? Gimana Itu gimana? boleh itu ngambil poin 2. Poin satunya Oh, kurang iya. kurang dipahamin. Jadi gini, maksud pertanyaan saya kenapa bisa beda-beda karena kita tuh setiap orang itu punya cara strategi permasalahan yang beda-beda juga. Makanya nanti kalau misalnya nanti kalian dikasih kasus yang sama ya, sekelas misalnya dikasih kasus yang sama ujian tuh misalnya pas ujian, itu kemungkinan besarnya nggak akan ada yang sama di FD-nya. Hasil gambarannya tuh nggak ada yang sama. Justru kalau sama, itu nanti jadi pertanyaan kenapa bisa sama. Nah, lalu kalau misalnya benar-benar semua, misalnya yang Surya bikin benar, yang saya bikin benar, terus nanti yang salah itu yang kayak gimana di FD-nya? Ada yang tahu nggak? Jadi, mau ininya 4, mau ininya 5, selama punya argumen untuk mengapa ini saya 3 nih, ya karena menurut saya dibagi jadi 3 ini cukup gitu, tapi nanti ketika dirinciin sama saya pengumuman nama mahasiswanya mau dirinciin aja di 1.1, 1.2 kayak gitu. Ya itu nggak apa-apa, pokoknya selama punya argumen dan semua di FD-nya benar. Nah sekarang saya jelasin yang salah itu yang kayak gimana. Yang salah adalah ketika saya ganti slide, terlihat Terlihat, Bu. jadi saya akan menyalahkan DFD yang kayak gimana. Jadi DFD yang salah itu gambarnya ketika melanggar peraturan ini, peraturan penting dalam DFD. Yang pertama, antar entitas tidak diperbolehkan terjadi hubungan atau relasi. Jadi kan tadi udah kalian pahami ya, bagian pangkal atau bagian ujung dari panah atau aliran data harus ketemu sama proses. Kalau dari entitas atau entitas ini ada garis, ada arus data, berarti di FD-nya salah. Contoh, kalau di gambar ini, dari sini ke sini, berarti salah tuh di FD-nya. Karena harusnya ke proses. Paham? Yang poin 1? Iya, Bu. Nah, terus yang kedua, tidak boleh ada aliran data dari entitas dengan data store. Jadi, di sini nggak boleh ada dari entitas ke data store. Karena apa tadi? Balik lagi, pokoknya ingat, ujung panah sama pangkal panah harus ketemu. Nih, ini pangkal, kalau ini ujung. Pokoknya setiap panah atau setiap aliran data harus ada ketemu sama proses, harus nempel sama proses. Nah, yang ketiga, untuk alasan kerapian, data store boleh dipergunakan, digambarkan beberapa kali. Itu contohnya kayak gini. Nah, ini teman-teman. Database nilai ini sama nggak? Kalau memiliki nama yang sama, berarti sama ya. Ya, Bu, sama, Bu. Hanya data yang diambil dan data yang dimasukkan berbeda. Kalau di sini data yang diambil data nilai maksudnya secara keseluruhan. Tapi ketika di sini nilai yang diinput dari hasil proses ini adalah nilai hasil sidangnya, sidang skripsi. Jadi kan sebenarnya di sini nambah kolom aja, tidak perlu membuat database baru. Jadi nambah kolom di dalam database tersebut atau menambah tabel hasil dari skripsi. Database-nya tetap satu. Database-nya nilai. Jadi nggak perlu nih bikin data, misalnya nilai skripsi. Kalau kayak gini akan beda ya. Kalau kayak gini berarti nilai skripsi sama nilai itu adalah database yang berbeda. Jadi ada 2 database. Sedangkan kalau dibikin kayak gini, jadi satu database. Tapi kan satu database itu kan terdiri dari beberapa tabel. Dari tabel-tabel tersebut bisa aja kita masukin yang nilai sidang karena itu sama-sama dinilai gitu. Sebenarnya satu database aja cukup.
Tapi kalau udah sama dosen, itu kan udah database yang berbeda. Database nilai-nilai memang harus, database dosen-dosen sendiri. Gitu. Nanti teman-teman juga harus mikirin itu juga, karena kadang semuanya dibikin database. Jadi kayak stok barang masuk dibikin database sendiri, stok barang keluar dibikin database sendiri. Padahal satu database saja stok. Nanti kan barang masuk keluar masuknya ke database stok. Kayak gitu. Tapi sering saya ngeliat mahasiswa bikin DFD kayak gitu. Semuanya dibikin database, jadi database ada banyak. Padahal pas bikin aplikasi, database cuma satu. Iya. Nah, terus peraturan selanjutnya. Satu aliran boleh mengalirkan beberapa data. Ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah setiap satu panah itu isinya boleh beberapa data. Jadi, misal nih, misal yang di sini. Ini kan kalian lihat saya panahnya banyak banget kayak gini. Terus mau dijadiin satu panah aja nih di sini. Satu panah yang mengalir ke sini, satu panah yang diterima dari ke BAK. Lalu tulis di sini. Di sini misalnya nerima apa tadi? Proposal, terus menerima data apa lagi? Menerima data laporan kemajuan, misalnya, dan lain sebagainya. Ini ngikutin itu. Terus yang ini juga datanya di sini. Itu boleh kayak gitu. Tapi kalau saya sih lebih senangnya, kalau saya pribadi ya, ini untuk saya sendiri. Kalau saya sendiri sih lebih suka setiap aliran data satu panah. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kayak gini, resikonya kadang-kadang ada yang terlewat gitu. Tapi kalau misalnya satu panah, satu data, itu tuh saya bisa satu-satu gitu. Jadi dari apalagi ya terus dikasih panah, apalagi ya dikasih panah. Tapi kalau misalnya mau kayak tadi juga nggak apa-apa, itu bener dua-duanya kayak gitu. Terus aturan yang berikutnya adalah bentuk alirannya boleh tidak kaku, misalnya bisa belok gitu, itu boleh. Terus semua objek harus punya nama. Jadi semua objek, jadi di dalam mau itu entitas, mau itu data store, mau itu aliran data, itu harus ada namanya. Nah, keseringan juga saya kalau meriksa skripsi, suka ada panah-panah yang nggak dinamain, kelewat atau gimana. Nah, itu salah, jadi harus dinamain semua. Lalu yang ketujuh, aliran harus diawali dan diakhiri dengan proses. Ini tadi ya, ini paling penting, karena kalau tidak diawali atau diakhiri dengan proses, salah. Karena kan panah harus ketemu sama proses, mau ujungnya atau pangkalnya. Nah, terus semua aliran data harus mempunyai tanda arah. Tanda arah itu maksudnya apa? Ini nih, ada ujungnya yang begini. Karena kalau cuman, misalnya gini, misalnya begini, garis doang, nggak ada panahnya, itu salah ya, bukan aliran data. Jadi aliran data tuh harus ada ujung panahnya. Nah, terus lanjut lagi, ada yang namanya balancing. Nih, jadi teman-teman tadi kalau salah kayak gitu, terus yang kedua yang bikin salah di DFD itu kalau pembuatannya tidak balance. Maksudnya nggak balance adalah coba ini dulu. Ini diagram apa nih? Saya tanya. Makanan online bukan, Bu? Tadi. Makanan online bukan. Apa sih? Source apa tadi? Bukan masuk, iya tekniknya certain, benar. Maksudnya ini diagram apa? Konteks atau nol atau rinci? Diagram konteks. Diagram konteks ya, bukan diagram nol. Ini tadi juga, saya kalau setiap ngajar udahlah tadi panjang, terus giliran dikasih ini diagram apa? Karena ngelihat ini nol, dibilangnya diagram nol. Padahal yang tanda nol di sini berarti maksudnya apa? Dia itu diagram konteks ya.
Karena Iya. diagram konteks itu adalah yang utamanya gitu. Maksudnya menggambarkan sistem secara keseluruhan. Kalau ini diagram apa? Rinci apa Itu nol? diagram nol. Diagram nol. Ini baru diagram nol. Iya. Ngelihatnya Itu nol dari ya? mana? Ngelihatnya dari mana? Dari Ujungnya nol. iya, ini Ujungnya dari nol. ini 000. 1,0, 2,0, 3. Nah, sekarang ini dikatakan seimbang. Kenapa seimbang? Karena kita lihat di sini. Jumlah entitasnya sama nggak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sama ya? Terus sekarang lihat. Iya. Data yang ini Sama. ada 2 tuh yang diterima sama customer. Kita lihat. Customer ngasih data, ini ada, dia nerima receipt. Sama berarti. Dari sini kitchen menerima food order. Lihat. Sama. Terus restoran manager akan menerima laporan, report. Nah, sama juga. Jadi ini dikatakan balance. Lalu yang nggak balance yang kayak gimana? Nah, ini yang nggak balance. Ada yang bisa ngejelasin kenapa ini dikatakan tidak balance, tidak seimbang? Karena di diagram konteksnya dia cuma dua aliran. Waktu di diagram nolnya dia malah banyak. Itu salah satunya. Tapi yang paling kelihatan banget apa? Dari diagram dari proses ke proses. Panahnya kali Bu, panah nggak Bu? Yang paling kelihatan adalah Dari proses ke Jumlah. proses kan nggak boleh kan? jumlah entitasnya. Dari proses ke proses boleh? Oh, Kan boleh. Kan setiap panah itu harus ketemu sama proses. Minimalnya ya Iya. ujungnya atau pangkalnya. Tapi kalau ujung sama pangkal ketemu proses itu bisa, berarti dia tuh prosesnya saling kesinambungan. Gitu. Tapi biasanya proses-prosesnya itu kalau tidak berkelanjutan gitu ya, mestinya enggak. Jadi dari proses 1 harus ke proses 2. Itu ya dikasih tanda panah. Tapi kalau misalnya bisa di 1, terus habis itu kan untuk mahasiswa lain misalnya langsung akses ke 3 misalnya gitu ya, ke proses 3, berarti itu nggak usah dipanahin. Tapi kalau dipanahin tuh yang berurutan prosesnya tuh memang harus dari 1, nggak bisa ke langsung ke 2 gitu. Paham nggak? Yang paling kelihatan adalah ini, jumlah entitasnya. Jumlah entitasnya berubah di bawah. Ya. Kan si C ini dari entitas yang berbeda. Ya, sedangkan ini udah pasti salah. Kenapa? Karena di sini cuma 2 entitas, sedangkan di bawah ada 3 entitasnya. Jadi, ada yang nggak balance. Kenapa? Karena ini tidak ada. Seimbang. Nggak seimbangnya kenapa? Ini nggak ada. Ada C-nya. Tapi, seseorang yang melihat, misalnya ini ditutup nih. Misalnya ini ditutup, kita nggak lihat konteksnya. Langsung lihat diagram nolnya. Dikatakan salah nggak? Enggak salah. Karena benar semua penulisannya. Tapi ketika lihat konteksnya berbarengan, baru kita bisa bilang, oh itu nggak balance, jadi diagramnya salah. Gitu loh bedanya yang salah fatal sama yang unbalance. Tapi unbalance fatal juga sebenarnya, cuma dia kondisinya berbeda. Dia secara penulisan penggambarannya, secara peraturannya nggak ada yang salah. Secara penggambarannya ya, peraturannya tidak ada yang melanggar peraturan. Tapi tidak tepat gitu, akhirnya nggak seimbang tuh, makanya dikatakan unbalancing. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak sih Bu, cuman agak-agak mirip ini Bu ya. Rantai makanan mirip-mirip Bu, kayak cerita mirip-mirip. Enggak, pelajaran dulu aku inget sih rantai makanan. Ada kayak produsen terus dari ini gitu, teringat sih. Enggak dong, Apa nggak algoritma? sama. Apaan Rufi algoritma? Bukan, itu pelajaran dulu waktu pas masih SD sih, kayak rantai makan itu mirip-mirip gitu sih, tapi kayaknya beda sih kayaknya. Itu aja sih. Oh, rantai makanan. Iya, masa Beda jangan lah. marah-marah.
Gitu. Yang lain gimana? Rufi sahur gak Rufi? Janjian ke sahur. Saya nggak tanggepin ya Lutfi karena emang beda. Itu mah nggak bisa disamain. Ah, gimana? Iya Bu, iya Bu. Itu Hehehe. hanya ini aja pikan dari ini aja Bu dulu. Bu. Teringat Bu, teringat aja dulu. Kamu keingetnya kejauhan. Iya Bu, dia hehehe Bu. Terus Aku terikat. ada yang ini nggak kemarin sudah ada yang belum mengumpulkan nggak bab 1 sampai bab 3? Bu itu yang ngumpulin ketua doang kan ya Bu? Yang ngumpulin ketuanya doang, yang lain turn in aja. Oke. Turn in tapi nggak usah upload. Nah, Iya, lalu iya, Bu. minggu depan, ini saya jangan disumpahin ya. Minggu depan ada tugas lagi nih. Semangat. Jadi, minggu depan kalian nggak usah bikin dari bab 4 dulu. Bab 4-nya nanti saya nyuruhnya di belakang aja. Jadi, bikin DFD-nya dulu. Bikin satu DFD sistem informasi yang sedang berjalan. Maksudnya yang berjalan tuh yang saat ini terjadi di tempat tersebut. Yang kedua sama yang diusulkan sama kalian. Nah, bikin DFD-nya. Nanti minggu depan, kalau tidak ada halangan saya online ya, saya soalnya kayaknya mau ada penugasan juga nih untuk ngajar keluar. Jadi kalau misalnya tidak ada halangan, kita online. Kalau ada halangan berarti nggak jadi apa namanya saya panggil. Pokoknya tapi kalau saya nggak jadi ada penugasan, minggu depan dari yang dikumpulkan DFD-nya saya show, nanti kita periksa sama-sama. Saya random nanti saya panggil kelompoknya, semuanya harus bersiap-siap. Jadi nanti kita bahas DFD-nya sama-sama. Biasanya suka ketahuan pas udah ngerjain. Jadi kadang kalau masih kayak gini masih bingung, wajar masih bingung, namanya baru belajar. Tapi kita bakal bisa bikin DFD tuh kalau udah nyoba sendiri, nyoba gambar, nyoba dari kasus gitu ya, terus kita coba, itu bakal akan bisanya tuh ya dari situ, teman-teman. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini batasnya sampai 10 April ya. 10 April tuh hari apa? Hari Minggu. Iya, hari Minggu bener batasnya. Dah. Gimana, ada pertanyaan nggak? Udah cukup jelas apa pusing? Nih, jadi ini yang belum turn in lah nih teman-temannya. Jadi nggak usah di-attach ulang. Turn in aja. Jadi no attachment kayak gini nih, kayak Angga, kayak Alfian. Kan yang ini Alvin. Nanti biar saya download yang ada attachment-nya. Begitu. Sama saya lihat nih di laporannya, kayaknya ada yang belum deh nih kelompoknya. Itu dilengkapi ya. Udah semua deh. Alhamdulillah tadi masih masuk. Kasih ya, sudah mengerjakan dengan baik. Udah nggak ada pertanyaan nih. Saya cukupkan kalau udah nggak ada. Oh iya, absen dulu ya. Absen di Sika. Yang hadir aja, ayo. Siapa yang gimana ya biar gampang? Ketua kelas. Tahu nggak siapa yang nggak hadir? Jadi langsung saya isinya yang nggak hadir aja nih. Yang nggak hadir. Yang nggak hadir. Gini deh. Gini deh, saya panggil terus tolong liatin di Zoom gitu ya. Jadi saya lihatnya dari yang hadir di Zoom kali ini absennya. Oke. Ya. Rian, Davisa. Kalau ada orangnya nyaut. Ya oke. Dan di Sudrajat. Dan dia ada? Hadir Bu. Ada Bu Zumi. Lutfi ada ya, ini dari tadi bersuara. Hadir Bu. Chandra Alhamdulillah Bu. Wega. Woi. Chandra Wega ada? Nggak ada Bu. Nggak ada.
Yuda Hartanto. Hadir, Bu. Hadir. Raka Febriansyah. Hadir, Bu. Sebentar deh, saya stop record dulu. Nggak apa-apa deh. Udah. Terus. Raka Febriansyah. Terus Vivi Hadir. Aziza. Iya, ini Hadir, Bu. Kak. Vivi hadir. Terus Berliano Firdaus. Hadir, Bu. Hadir. Welly Irawan. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Fikri Hadir. Febrian. Hadir, Bu. Mulia. Hadir. Oke, Fikri hadir, Mulia hadir. Ridwan, Bu. Adam, Mulia. Ridwan hadir. Ridwan ada di Zoom tapi nggak tahu. Ridwan hadir. Muhammad Ada di Zoom. Faris. Oh, Muhammad Faris ini apa? Bangkit, Bu, bangkit. Bangkit ya. Fajar Nugroho. Ada Fajar? Fajar Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Berarti udah tiga berarti. Nah, 2 orang lagi. 3 orang lagi. Rifki. Muhammad Rifki ada? Muhammad Farhan? Hadir, Bu. Rifki. Ada, Bu. Rifki ya, sama Farhan ada, Bu. Ada. Oke, Alfian Nursaputra. Hadir, Bu. Hadir. Fatin hadir? Hadir, Bu. Hadir. Angga hadir? Siapa, Bu? Angga hadir? Angga nggak ada, Bu, nggak ada. Angga nggak ada. Nggak ada. Muhammad Fahmi? Ada. Fahmi Andrian? Nggak ada. Nggak ada, Bu, nggak ada. Tadi ada, Bi. Tadi ada. Tadi sempat ada. Tadi sempat ada. Ya udahlah. Iya, nggak ada. Sekarang nggak ada. Tapi nggak ada WA kan, coba deh. Kalau dianya ada WA izin sih, nggak apa-apa, nggak ada. Apa sih? Malah ketutup ya. Terus Fahmi tadi nggak ada. Zaini. Hadir, Bu. Hadir. Susilo, Muhammad Susilo. Susilo ada? Nggak, Bu, nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurangi 33 berarti 27. Udah pas cukup. Berarti ke bawah ada semua nih ya. Devan ada, Irda, Asagaf. Iya, Bu. Ada, Bu. Devan, Irda, Asagaf ada, Alif, Ihsan, Seno, Dede ada. Ada, Bu. Bu. Ada. Ada Surya, Dena, Surya, Saputra ada. Ini ketua kelas. Dena Tahira Hadir, Bu. hadir. Ini siapa? Dena, Hesti, Fahruki, Rizal. Ada semuanya? Hadir. Rizal kan beda. Ini, Bu. Apa? Rizal tuh yang mahasiswa itu, Bu. Ada nggak dia sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Oh iya, 27. Tadi padahal ada 28. Mungkin udah live kali ya. Ini ada yang 2 akun ini. Sudrajat. Oh iya, berarti bener Rizal yang nggak ada lagi. Satu lagi tadi Itu siapa? Basur. Siapa? Saya login 2 akun, Bu. Oh, Farhan. Oh, dia ini, Bu, pakai 2 akun tadi, Bu. Si Dandi. Siapa? Oh Dandi. iya. Oh, berarti Rizal yang memang nggak ada. Ya. Jadi makanya Iya, Bu. jadi 27. Ada, Yang Bu. apa? Iya, siap. Oke deh. Terima kasih teman-teman semua. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga yang disampaikan saya tadi bisa dicerna, bisa dipahami, karena nanti ini bakal berguna sih sampai ke depannya gitu ya. Kalau misalnya, karena meskipun sekarang ini lebih banyak analisis itu menggunakan yang berbasis atau berorientasi pada objek, tapi terkadang masih dibutuhkan juga untuk analisis terstruktur, jadi masih digunakan juga di FD. Nah, kalau yang masih bingung nanti bisa diulang-ulang, nanti ini saya recordnya saya upload, jadi teman-teman bisa
lihat lagi yang tadi udah dijelasin. Terus tugasnya dikerjain sama-sama ya untuk bikin DFD-nya. Kenapa saya ngasihnya sekarang DFD dulu bab 4-nya, supaya fokus ngerjain di DFD-nya. Bagi-bagi aja sama teman-temannya ya, gimana ngerjainnya, enaknya gimana, kalian yang paham, supaya apa yang saya sampaikan bisa dipraktekkan dengan baik. Saya cukupkan untuk kelas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.